di Indonesia. Kepada Ibu personal ya bahwa baiklah sebab itu izinkan kami dengan kegiatan anggota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu salsa bila Belanda, kedua sedia kedua, yang ketiga ada Parazakia, yang keempat kemudian baiklah pertama yaitu latar belakang dari pendidikan ini merupakan faktor utama dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi juga membentuk karakter. Tokoh pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan hasil pendidikan. Demikian tokoh menjadi dasar pendidikan bangsa ini. Pada dalam materi ini kami akan membahas beberapa hal yang pertama yaitu mengawasi dan mensukseskan tokoh pendidikan. Kedua, siapa saja tokoh pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pemikiran dan penafsirannya. Yang keempat, apa kontribusinya terhadap pendidikan. Yang kelima, yaitu Siti Aisyah ada Siti Aisyah di bersama. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan di bagian sekalian apa pendidikan. Apa pendidikan adalah individu yang berkontribusi dalam pendidikan berperan sebagai bagian pemahaman dan melaksanakan pendidikan. Mereka memiliki pengalaman sangat ada di setiap pendidikan. Apa pendidikan adalah individu yang secara dirinya berjasa dalam mendidik, mengajarkan dan mensukseskan pendidikan. Serta berperan akses pendidikan dari generasi ke generasi. Seterusnya para tokoh pendidikan pendidikan. Yang kedua, menggagas konsep dari pendidikan. Yang ketiga, inspirator dari pendidikan. Yang keempat, kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembentuk dewasa. Selanjutnya, tokoh pendidikan yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional, dicirikan oleh filosofi pendidikan berbasis kebudayaan, humanis dan keagamaan. Ia lahir pada tahun 1899 dan berprestasi berada di masa Senopati sebagai Iran. Beliau adalah pimpinan mahasiswa yaitu lembaga pendidikan pertama yang akan sistem sistematis kebudayaan. Di mana sesuai dengan pendidikan ini yaitu ibadah jika iman bagaimana imannya Muhammad Kasa, jika dengar bangun semangat dan temui hana ini jika di belakang memberi hana rombongan. Konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu yang berbahasa merdeka, bebas berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan sebagai lembaga yaitu guru membimbing bukan memaksa. Peran guru sebagai fasilitator dan gurunya bukan hanya mengajar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang budaya dan sosial. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya pada salsa bila Belanda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan yaitu tokoh pendidikan yang kedua, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh emansipasi wanita Indonesia yang lahir pada tahun 1879 di Jepara. Ia dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, Kartini percaya bahwa perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa maju dan mandiri.
Isi pemikirannya yang pertama tertuang dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kedua, ia menolak diskriminasi gender dalam pendidikan. Ketiga, Hari Kartini yaitu ditetapkan pada tanggal 21 April sebagai penghargaan atas jasanya. Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah tokoh pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai pendiri INS Kayu Tanam Indonesia Netherlands School di Sumatera Barat. Ia lahir pada tahun 1895 dan berperan penting dalam mengembangkan pendidikan yang menekankan kemandirian, kreativitas, dan keterampilan praktis bagi siswa. Sehingga pendidikan tidak hanya teori, tetapi juga harus melatih kemampuan hidup nyata, life skill. Kemudian pendiri INS, ia merupakan pendiri INS Kayu Tanam 1926 di Sumatera Barat. Ia juga merupakan pendidikan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, ia mengembangkan kreativitas dan kerja nyata. Tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan dan pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Ia lahir pada tahun 1868 di Yogyakarta dan dikenal sebagai pembaharu pendidikan Islam di Indonesia yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Pemikiran Ahmad Dahlan penting karena menekankan pendidikan yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Saya kembalikan kepada moderator.